Sejarah singkat Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintah dalam bidang agama. Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam rapat besar atau sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI tanggal 11 Juli 1945. Dalam rapat tersebut, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan perlunya diadakannya kementerian yang istimewa, yaitu kementerian yang berhubungan dengan agama. Menurut Yamin, tidak cukuplah jaminan kepada agama Islam dengan mahkamah tinggi saja, melainkan harus kita wujudkan menurut kepentingan agama Islam sendiri. Pendek kata, menurut kehendak rakyat, bahwa urusan agama Islam yang berhubungan dengan pendirian Islam, wakaf, masjid, dan penyiaran harusnya diurus oleh kementerian yang istimewa, yaitu yang kita namai Kementerian Agama. Namun demikian, realitas politik menjelang dan masa awal kemerdekaan menunjukkan bahwa pembentukan Kementerian Agama memerlukan perjuangan tersendiri. Pada waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPPKI melangsungkan sidang hari Ahad tanggal 19 Agustus 1945 untuk membicarakan pembentukan kementerian atau departemen. Usulan tentang Kementerian Agama tidak disepakati oleh anggota PPKI. Salah satu anggota PPKI yang menolak adalah pembentukan Kementerian Agama ialah Mr. Johannes Latuharari. Keputusan untuk tidak membentuk Kementerian Agama dalam Kabinet Indonesia yang pertama menurut B.J. Poland telah meningkatkan kekecewaan orang-orang Islam yang sebelumnya telah dikecewakan oleh keputusan yang berkenan dengan dasar negara, yaitu Pancasila dan bukannya Islam ataupun Piagam Jakarta. Diungkap oleh Kiai Haji Ahmad Wahid Hasim sebagaimana dimuat dalam buku Sejarah Hidup Kiai Haji Ahmad Wahid Hasim dan kerangka tersiar di Kementerian Agama tahun 1957 halaman 856. Pada waktu itu orang-orang berpegang pada teori bahwa agama harus dipisahkan dari negara. Pikiran orang pada waktu itu di dalam susunan pemerintah tidak usah diadakan kementerian tersendiri yang mengurus soal-soal agama, begitu di dalam teorinya, tetapi dalam prakteknya berlainan. Lebih lanjut, Wahid Hasim menulis setelah berjalannya dari Agustus hingga November tahun itu juga terasa sekali bahwa soal-soal agama yang ada di dalam prakteknya bercampur dengan soal-soal lain di dalam beberapa tantangan atau di dalam beberapa atau departemen. Tidak dapat dibiarkan begitu saja dan terasa perlu sekali berpusatnya soal-soal keagamaan itu di dalam satu tangan atau departemen agar soal-soal demikian dapat dipisahkan atau dibedakan dari soal-soal yang lainnya. Oleh karena itu, maka dengan pembentuknya kabinet parlementer yang pertama diadakanlah Kementerian Agama. Modal Kementerian Agama ini pada hakikatnya adalah jalan tengah antara teori memisahkan agama dari negara dan teori pemersatu agama dan negara. Usulan pembentukan Kementerian Agama kembali muncul pada sidang pleno Kementerian Indonesia Pusat atau KNIP yang diselenggarakan pada tanggal 25 sampai 27 November 1945. Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP merupakan parlemen Indonesia periode 1945 sampai 1950. Sidang pleno dihadiri oleh 224 orang anggota, diantaranya 50 orang dari luar Jawa, yaitu utusan Komite Nasional Daerah. Sidang dipimpin oleh Ketua KNIP Sultan Sahril dengan agenda pembicaraan laporan Badan Pekerjaan atau BP KNIP, pemilihan anggota atau ketua atau wakil ketua atau ketua BP KNIP yang baru dan
tentang jalannya pemerintahan. Dalam sidang pleno KNIP tersebut, usulan pembentukan Kementerian Agama disampaikan oleh utusan Komite Nasional Indonesia Daerah Keresidenan Banyumas, yaitu Bapak Kiai Haji Abu Bardiri, Bapak Kiai Haji Muhammad Saleh Saudi, dan Muhammad Sukoso. Mereka adalah anggota KNI dari Partai Politik Masumi. Melalui jalur bicara Kiai Haji Muhammad Saleh Saudi, utusan dari KNI Banyumas, mengusulkan supaya dalam negeri Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambilkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan saja, tapi hendaklah Kementerian Agama yang khusus dan dapat tersendiri. Usulan anggota KNI Banyumas mendapat dukungan dari anggota KNIP, khususnya dari Partai Masumi, diantaranya adalah Muhammad Nasir, Dr. Muwardi, Dr. Marzuki Mahdi, dan M. Karto Sudarmo. Secara aklamasi, sidang KNIP menerima dan menyetujui usulan pembentukan Kementerian Agama. Presiden Soekarno memberikan isyarat kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta agar hal itu. Bung Hatta langsung berdiri dan mengatakan adanya Kementerian Agama tersebut mendapatkan perhatian pemerintah. Pada melihat terjadi diskusi apakah kementerian itu dinamakan